Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Hasanah, mahasiswi program studi teknologi pendidikan Universitas Muhammadiyah Bone. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sistem pernafasan bagian bawah pada manusia. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu sistem pernafasan. Nah, sistem pernafasan merupakan sistem pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, ingat ya teman-teman, bahwa sistem pernafasan merupakan sistem pertukaran antara oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Tujuan dari pertukaran ini yaitu agar oksigen dapat masuk ke dalam tubuh manusia sehingga dapat dijadikan sebagai sumber energi bagi manusia. Baiklah, adapun sistem pernafasan bagian bawah pada manusia yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu terbagi atas 6 bagian, yaitu yang pertama, laring, yang kedua, tulang hyoid, yang ketiga, trakea, yang keempat, paru-paru, yang kelima bronkus, dan yang terakhir bronkiolus. Yang pertama, laring. Seperti yang terlihat pada layar, laring merupakan pangkal tenggorokan yang di dalamnya terdapat pita suara dan epiglotis. Epiglotis di sini berfungsi untuk menutup trakea atau tenggorokan saat kita menelan makanan atau minuman. Sehingga dengan adanya epiglotis ini dapat mengurangi resiko tersendak oleh makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia. Nah, laring di sini berfungsi untuk mengatur volume yang keluar masuk paru-paru. Yang kedua, yaitu tulang hyoid. Seperti yang terlihat pada layar, tulang hyoid ini yaitu tulang yang berbentuk huruf U yang berada di dasar lidah dan ditopang oleh otot ligamen dan berada di atas tulang rahang. Tulang hyoid ini membantu manusia untuk berbicara, bernafas, dan menelan makanan dan minuman. Yang ketiga, yaitu trakea. Trakea disebut juga dengan batang tenggorokan yang terdapat di depan esofagus di daerah leher yang terdiri atas gelang-gelang tulang rawan yang memanjang mulai dari leher hingga dada. Kemudian, trakea akan bercabang membentuk yang namanya bronkus, di mana trakea di sini berfungsi untuk menyaring udara yang akan masuk ke dalam rongga paru-paru. Nah, selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru di sini merupakan salah satu organ yang paling penting dalam sistem pernafasan pada manusia. Paru-paru terbagi atas 2 bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri, di mana paru-paru kanan di sini terdiri atas 3 lobus, yaitu lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior. Sedangkan paru-paru sebelah kiri hanya terdiri atas 2 lobus, yaitu lobus superior dan inferior. Hal ini membuat paru-paru sebelah kiri mempunyai ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan paru-paru sebelah kanan. Hal ini dikarenakan paru-paru sebelah kiri hanya mempunyai 2 lobus saja, dikarenakan paru-paru sebelah kiri harus berbagi tempat dengan organ jantung. Bagian sistem pernafasan selanjutnya yaitu bronkus. Bronkus adalah cabang dari trakea yang terletak setelah batang tenggorokan sebelum rongga paru-paru. Nah, bronkus ini merupakan saluran pernafasan yang memastikan udara betul-betul masuk ke alveolus. Bronkus ini berfungsi untuk mencegah yang namanya infeksi dari saluran pernafasan. Nah, selanjutnya yaitu bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus. Setelah tadi bronkus yang merupakan cabang dari trakea, sekarang bronkiolus merupakan cabang dari bronkus. Di mana bronkus ini berfungsi untuk mengontrol udara yang masuk dan keluar saat proses bernafas.
Di ujung bronkiolus terdapat kantung-kantung kecil yang disebut dengan alveolus. Nah, alveolus di sini mempunyai bentuk yang mirip dengan buah anggur. Buah anggur di mana di alveolus inilah sistem pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida terjadi dari peredaran darah manusia. Nah, dari keenam sistem pernafasan bagian bawah pada manusia, perlu teman-teman ketahui bahwa sebenarnya sistem pernafasan itu dimulai dari rongga hidung, kemudian ke faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, kemudian masuk ke dalam alveolus. Kemudian di alveolus tersebutlah kemudian dikeluarkan kembali yang berupa gas karbon dioksida. Nah, di mana bronkus, bronkiolus, dan alveolus ini letaknya berada di dalam rongga paru-paru. Nah, artinya bronkus, bronkiolus, dan alveolus ini dilindungi oleh rongga paru-paru. Sedangkan rongga paru-paru sendiri ditutupi oleh yang namanya selaput pleura. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan dari saya terkait sistem pernafasan bagian bawah pada manusia. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen video ini.